Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Habib Shafi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Weh, ini sudah hari kedua bulan puasa. Gimana keadaannya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya nggak bolong-bolong. Yang kerja tetap semangat, yang sekolah, yang kuliah ya tetap fokus belajarnya dan tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan sukses. Nah, gimana ya? Terawih masih penuh awal-awal ya. Kalau bulan puasa awal-awal 3 hari masih penuh, 5 hari itu udah mulai ada yang hilang-hilangan orangnya ya. Ntar hari ke-15 tinggal setengah, kadang-kadang ntar tinggal saf imamnya doang kadang-kadang. Tapi itulah nikmatnya kalau yang kuat terawih. Wah udah, kalau bisa sampai 30 hari berturut-turut terawih. Masjid jadi banyak jajanan, ada anak-anak kecil main, seru emang bulan puasa. Nah, tapi sebenarnya hari ini lagi ada pertandingan jeda internasional ya. Itu Inggris Itali dan Prancis Belanda gitu. Nanti bakal gue review. Tapi mumpung ini lagi banyak juga gosip-gosip transfer dan gosip-gosip info terbaru seputar sepak bola yang akan gue bahas. Terutama transfer, beberapa transfer di Eropa nih bakal gila-gilaan. Osimhen 150 juta, kayaknya bakal ada klub yang nyanggupin. Terus juga beberapa pemain Barcelona yang udah diputuskan sama pengadilan bahwa kontraknya nggak bisa tahun ini, itu bukan pemain Barcelona lagi. Maksudnya bisa nanti dikontraknya perpanjang, tapi harus hitung-hitungan salary cap gitu kan. Financial fair play-nya harus dihitung-hitung lagi. Terus juga kabar yang mengharukan bahwa Mesut Ozil dan Bojan Krikic. Nah, Bojan Krikic ini yang dibilang the next Messi. Dia baru saja memutuskan untuk pensiun dan ya tidak melanjutkan berkarir di sepak bola. Terus ada lagi Barcelona yang ternyata after El Clasico, setelah dihitung-hitung penghasilan El Clasico itu meraih keuntungan dari tiket aja itu 8,5 juta euro. Wah, itu udah triliun-triliunan tuh. Maksudnya salah satu, dan memecahkan rekor sebagai stadion yang paling banyak menghasilkan pundi-pundi uang. Wah, oke, ini yang menarik sebenarnya dari Barcelona dulu nih. Dari Barcelona, ya kita tahu kalau Gavi memang kadang main masih labil, emosinya nggak stabil, terus passing masih kadang salah gitu. Dribble bola juga masih mental-mental, kadang jatuh sendiri. Tapi etos kerja Gavi, ya mental fighting spiritnya Gavi gitu, itu yang membuat sedikit dimaafkan. Nah, jadi sangat sayangkan kalau misalkan Gavi itu kontraknya nanti nggak dibuat kontrak baru dan harus pindahnya juga ya kemana. Walaupun dia udah dapat Golden Boy, cuma ada beberapa klub belum terlalu tertarik sama Gavi ini. Nah, masalahnya di Barcelona, ketika ada musuh yang melakukan ball position, kadang dia menjadi orang pertama yang press, yang ngikut teman-temannya itu jadi ikut, ayo serang, ayo press gitu. Jadi itu Gavi masih bisa dimaafkannya di situ. Dan lagi anget-angetnya lah, lagi enak-enaknya di Barcelona. Kalau lu ke Barca gitu, mungkin kalau usia dari 25 ke bawah itu rata-rata fans Gavi semua. Ya dia emang cinta sama Barca, tapi kalau disuruh tunjuk pemain favoritnya siapa? Gavi, Pedri, bahkan banyakan Gavi. Waktu gue kesana juga, waktu gue ketemu teman gue kemarin yang dari Barca, dibilang banyakan Gavi. Nah, ya Araujo juga sebenarnya seperti itu tuh. Araujo, gue nggak yakin Araujo pindah ya. Mudah-mudahan nih pemain-pemain yang penting, pemain-pemain yang solid, udah nemu di Barcelona, udah nyetel, itu nggak pindah. Nah, tapi Barcelona minimal harus menjual 4 pemain biar tetap bisa nih masuk financial fair play. Salary cap-nya biar tetap masuk. Lewa tuh dari 45 udah turun gajinya ke 40. Terus udah banyak beberapa yang nurunin gaji. Paling tinggi masih De Jong sama Dembele, sama-sama 60. Stegen 40-an juga. Jadi harus ada pemain yang dijual. Nah, kalau kita lihat sekarang, mungkin
kita berpikirnya adalah pemain Barcelona yang ada di Barcelona gitu kan. Ada pemain skuad inti sama skuad cadangan. Tapi sampah-sampah Bartomeu, sampah-sampah pembelian sebelumnya itu sebenarnya masih digaji sama Barcelona. Masih ada yang nyangkut pemain-pemain yang dipinjemin kan klausulnya tuh nggak 100% digaji sama musuh, sama tim yang ngangkut. Ya, siapa itu? Umtiti ya, gue inget ya, Umtiti, Des, Nico yang ke Valencia gitu. Abde masih main di La Liga, jadi itu masih Barca yang gajiin. Umtiti Lenglet tuh aduh udahlah. Maksud gue gini, Barca tuh kan masalah yang buat musim depannya adalah overload gaji ya, kelebihan gajinya. Jadi dipecat aja, gue nggak tahu klausulnya apa, ntar diminta apa, udah pecat aja dah. Umtiti nggak ada sih kayaknya klub yang mau sama Umtiti sama Lenglet ya. Lenglet ke Spurs kan ya dia, ke Spurs Lenglet gitu. Kayak Nico nggak kepake juga di Valencia. Jadi yang itunya dulu Barcelona dibuang-buangin, baru selebihnya buangin pemain yang ada juga nggak apa-apa. Nah, yang gua sangat sayangkan adalah Pablo Torre. Pablo Torre ini pemain bagus, ya dia berpotensi lah. Tapi kalau nggak dikasih kesempatan itu sama Xavi, udah mending pindah, nggak apa-apa. Pindah atau dipinjemin lagi ya. Yang lain dijual tadi yang lu bilang. Tapi Pablo Torre, karena lu nggak bakal main kalau Sergi Roberto kakinya nggak patah gitu istilahnya. De Jong cedera itu masih ditukar sama Casey cedera masih ditukar sama si Sergi Roberto gitu. Sergi Roberto patah baru Pablo Torre punya kesempatan. Nah, Ansu Fati, Ferran itu udah harus dijual menurut gua. Udah jangan dikasih kesempatan lagi. Dia tuh selalu kayak aku masih bisa setahun lagi, masih bisa struggle. Enggak, udah nggak bisa. Nanti siapa di kirinya kalau misalkan Ansu sama Ferran dilepas, kita cuma punya wing Dembele sama Rapinya. Kemarin kita lawan Madrid, Gavi ditaruh wing kiri, itu masih jalan-jalan aja bolanya. Ya, sebelum-sebelumnya juga Gavi ditaruh di kiri, masih jalan aja bolanya, asal kiri sayap fullback kirinya itu Balde, jadi dia bisa nyisir atas bawah. Kanan tetap kayak Araujo. Kita memang belum punya bek kanan yang fullback ya. Fullback tuh yang maju ke atas. Kayaknya tuh sepak bola sekarang udah jarang yang misalkan 4-3-3 tapi sayap kiri sayap kanannya maju dua-duanya, udah nggak kayak gitu. Sekarang tuh kayak entah nih ketika transisi menyerang itu jadi 3, entah bek kirinya yang maju atau bek kanan yang maju gitu semua. Jadi nggak apa-apa Ansu Fati dijual gitu, karena nggak dijual pun nggak ngaruh buat Barcelona, nggak pengaruh apapun. Nah, itu di Barcelona. Dan baru hari ini, tepatnya hari ini, FIFA melakukan investigasi terhadap Barcelona. Jadi Fabrizio Romano yang bilang selama 1-4 minggu itu proses yang dilakukan investigasinya selama 1-4 minggu. Jadi kita belum bisa menjudge dan menerima kabar apapun kalau benar-benar belum dikeluarin keputusan sama pihak yang menginvestigasi gitu. Jadi Barcelona seperti itu keadaannya, mendingan. Poin gue tadi, pemain yang dipinjemin dijual. Kadang kan emang bangsat kayak Griezmann aja ke Atletico Madrid, dia punya klausul kalau main lebih dari 60 menit Barca ngasih total yang gaji kalau main lebih dari 60 menit, yang gaji total si Atletico Madrid. Tapi mainnya kayak yang setengah-setengah kayak gitu, udah diakalin sih. Kalau pinjaman tuh mendingan diakalin, udah dilepas aja pemain-pemainnya. Nah, beli pemain yang ini belinya sih gue belum kepikiran siapa, tapi kita tuh butuh sayap kiri yang jelas. Butuh pemain yang punya dribble kuat. Gue belum kepikiran siapa, mungkin lo komen lah di bawah lah siapa pemain Barcelona. Gue pengen sayap kiri gitu. Bek kanan tuh kayak Julian Araujo ya. Julian Araujo tuh dia udah bisa masuk ke Barca, gajinya juga nggak terlalu gede. Jadi wing kiri yang cocok buat Barca siapa? Silakan dijawab. Nah, lanjut kita ke bursa transfer. Ini transfer ya sebenarnya masih bias lah ya. Pengen ngerame-ramein doang gitu info transfer. Kayak Bellingham yang diminatin banyak sama Liga Inggris ya, sama tim Liga Inggris. MU, Liverpool, City pun juga dikabarkan tertarik buat ngincer Bellingham. Dan gue yakin Bellingham pasti dijual.
Walaupun sekarang gue nggak nyangka ya, ini pertengahan musim si Dortmund yang peringkat 1, walaupun nanti ujung-ujungnya Munchen pada waktunya ya, tapi Dortmund di 1 tuh kayak anjing, tahun kemarin tuh lu goyang banget dan lu lagi di 1, tapi kenapa gue yakin dijual, yakin banget Bellingham dijual. Ya Dortmund memang terkenal dengan ini perdagangan manusia. Jadi yang jago Götze, jago dijual. Siapa ya, Rosicky dulu jago dijual, Lehmann jago dijual. Jadi terkenal dengan penjualan manusia, selain emang menerbitkan pemain bibit-bibit calon pemain hebat. Jadi gue yakin itu dijual. Nah, Osimhen dibanderol 150 juta dan banyak pihak yang nggak apa-apa, emang bagus segitu. Wah, ini kan masalahnya mungkin klub-klub yang ya Liga Inggris lagi-lagi Liga Inggris yang masih bisa nyanggupin duit segitu gitu kayaknya. Gue nggak tahu, siapa tahu dia plot twist ke Newcastle gitu kan, atau plot twist ke Arsenal gitu, karena kalau ke City ya ada Haaland di depan gitu kan, ke MU masih bisa jadi ini kita lihat nih, seru nih. Ada juga kabar Bernardo Silva kan kalau di City dia lagi angin-anginan ya, naik turun sama ada kabar ini kayak udah mau pindah gitu, tertarik mau pindah karena Paris Saint-Germain itu tertarik mendatangkan Bernardo Silva, tapi ya enggak lah, lu percuma gitu, downgrade lu ke Paris gitu, kayak lu mau ngebantu Mbappe di depan, bantu Messi di depan, teman lu masih sampah di tengah-tengah. Ya kalau emang lu mau ngincar duit, Bernardo silakan pindah ke Paris Saint-Germain. Kabarnya juga Barca juga, gue nggak ngerti, Barca ngincar Gundogan sama Bernardo. Gila, lu numpuk di tengah gitu, lu mau jadiin fullback. Ya mungkin kalau Bernardo bisa kali ditaruh kiri, naik turun gitu si Balde, capek juga orang. Gue nggak, kalau Bernardo entar-entaran lah buat ke Barcelona. Jadi gitu aja tuh kira-kira. Nah ini ada Bojan dan Ozil. Nah Ozil nih, gue jatuh cinta sama Ozil kapan nih? 2010 kayaknya. Pas World Cup kan itu gila banget kan, maksudnya dia masih di Bremen, tiba-tiba 2010 segacor-gacornya, sekeren-kerennya mainnya Ozil. Ya gue seneng gitu, terus muslim juga gitu kan, ada ikatan emosional. Terus dia satu-satunya pemain juga yang berani bersuara gitu, kayak berani suara buat perdamaian dunia gitu, walaupun ya agama kan gak cuma satu di dunia gitu. Jadi banyak juga yang dukung, banyak juga yang gak suka. Jadi pihak-pihak yang gak suka sama Ozil ya kebetulan juga pihak-pihak yang punya power lumayan. Jadi ya banyaklah tantangan di situ Ozil sebagai pemain gitu. Dan gue seneng, bahkan gue kalau dibilang lebih serem mana ketika Madrid ketemu Barca, Ozil sama Modric, gue mau Ozil. Ozil tuh ya dia yang goyangin Xavi Iniesta sebenarnya dia loh. Kalau lihat asis-asisnya ke Ronaldo, asis-asisnya ke Benzema gitu, ini Guti versi lebih elegan. Kalau lu pernah nonton Guti tuh, itu kan bener-bener flamboyan banget, liuk, asis liuk. Ozil juga kayak gini dan lengket, dia lebih lengket menurut gue dari dribblenya si Guti, dan passing asisnya juga bagus-bagus. Jadi ya Ozil, apapun yang lu udah berikan buat sepak bola, gue menikmati permainan Ozil. Nah kayak Bojan Krkić juga, Bojan itu banyak tuh, dia pernah ke Roma, pernah ke Milan, ke klub entah berantah, terakhir Vissel Kobe. Jadi awal-awal datang, kalau kita ingat Bojan itu bisa dibilang mau jadi the next Messi. Cuma orang yang dibilang the next Messi, the next Ronaldo biasanya gagal sih. Jadi ya tekanannya gede gitu kan. Ansu Fati coba lu lihat, mati tuh dia dibilang the next Messi. Jadi ya Bojan di situ saat di Barca saingannya banyak gitu. Terus ya dia pindah mencari kenyamanan bermain. Akhirnya ya udah, ternyata ya segitu-segitu aja karirnya. Tapi ya lumayan lah dengan hadirnya Bojan tuh, larinya juga lumayan, insting cetak golnya juga ada. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lu mau pensiun gitu. Tapi terima kasih sekali lagi yang udah diberikan buat sepak bola, kita nikmatin buat pemain-pemain yang pensiun. Nah kayaknya gitu aja, FIFA udah semua kita bahas, dan ya semangat terus. Ya ini gue belum tahu, kemarin tuh di komen tuh banyak yang bilang ini segmen baru gitu, karena bukan bahas match ya, bukan bahas pertandingan, tapi isu-isu terbaru, semi podcast. Jadi namanya gue belum dapet.
Kalau kemarin kan ya pakar bola komentar sepak bola dengan sok tahuan. Sekarang nih kan kita mengulas isu-isu terbaru seputar sepak bola. Apa ya namanya? Ayolah, tolong di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya. Jangan bingung kalau misalkan abis sahur mau sekolah, mau kerja, tidur dulu, atau udah nggak tidur, udah ikutin kata hati lu aja. Yang penting semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise episode 200. Lu cuman beli koin sebanyak 16 koin. Itu tinggal di top up koinnya di aplikasi Noise, lu bisa dengerin. Di situ ada gua, Jerry Alvino, Coach Ripan, Kang Tobias, Bang Diki, itu ketum Persib, ketum Jackmania dan ketum Viking, sama Samara Amani dan beberapa PSBB ya, pecinta boba yang hadir di Noise. Jadi didengerin, itu kita membahas sepak bola Indonesia. Itu selalu gue pin di komen ya, sama di deskripsi. Oke, sehat-sehat selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa.